Jumpa lagi di channel kami, Mama Happy Rebranding dari komunitas Hapsari. Silakan subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Temulawak dan laki-laki dari penjara. Assalamualaikum. Halo Mak, kali ini saya akan berkisah tentang seorang laki-laki dan temulawak. Mari kita simak kisahnya. Ini tentang Bang Maman yang bekerja merantau di Aceh. Dia bekerja sebagai sopir beko. Tahu kan Mak, meski nggak tamatan sekolah tinggi, profesi sopir beko itu ada sertifikasinya. Dan kalau sudah tersertifikasi, sopir beko itu gaji dewa loh Mak. Begitulah Bang Maman. Dengan pekerjaannya sebagai sopir beko, dia bisa menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarganya dengan 2 anaknya. Apalagi Bang Maman ini orangnya hemat, nggak merokok, nggak suka jajan yang sebenarnya nih ya, jajan beli makanan gitu, nggak suka keluyuran di mall misalnya. Pokoknya suami yang baik dan bertanggung jawab bagi keluarganya. Hebatlah Bang Maman ini. Suatu hari, istri Bang Maman menangis terisak-isak di hadapan ibu mertuanya. Matanya bengkak karena tadi malam dia menangis semalaman. Dia dapat kabar kalau suaminya ditangkap polisi dan sekarang di penjara. Di tempat kerjanya sana di Aceh, jauh dari rumahnya. Dia tinggal di sini, di Serdang Bedage, Sumatera Utara. Waduh, siapa lama yang gak panik, bingung, sedih, ya kan? Dengar kabar suami ditangkap polisi dan dipenjara di tempat kerjanya, di kampung orang pula, jauh pula, ya kan Mak? Sedihnya pula, waktu itu menjelang bulan puasa. Udah deket puasa waktu itu. Ditanyalah istri Bang Maman ini sama ibu mertuanya. Kenapa rupanya si Maman kok ditangkap polisi? Nanti macam-macam dia di sana. Ibu mertuanya malah curiga. Enggak loh Mak, abang baik-baik aja. Dia ditangkap polisi karena perusahaannya ketahuan rupanya perusahaannya itu nggak punya izin operasional dan dituduh merusak hutan. Jelas istri Bang Maman sambil terus menangis. Lah, kalau perusahaannya yang bermasalah, kok si Maman pula yang ditangkap polisi? Cemananya? Tanya si Mama. Tapi mulai panik juga mamanya. Ya itulah Mak, perusahaannya nggak tanggung jawab loh Mak. Jadi kayak mana ini? Makin kencanglah tangisan istri Bang Maman. Sedih dia kan? Jadi perusahaannya ketahuan nggak punya izin operasional, bekerja di Aceh sana. Tapi yang ditangkap pekerjanya, termasuklah Bang Maman ini salah satunya. Istri Bang Maman baru sedikit tenang setelah seminggu kemudian mereka mengumpulkan uang dan pergi menjenguk suaminya di penjara. Sedihlah Bu, minggu depan kita puasa. Suamiku malah di penjara. Begitu cerita istrinya Bang Maman sama saya setelah mengunjungi suaminya di penjara di Aceh sana. Keluarga Bang Maman sendiri berusaha mencari jalan keluar. Kalau bisa disogok, kami sogok Bu. Yang penting suamiku keluar dari penjara. Begitu kata istrinya. Tapi ternyata nggak bisa pula disogok. Jadi nampaknya Bang Maman ya harus mendekam di penjara lah. Karena pemilik perusahaan tempat dia bekerja nggak ketangkap. Atau mungkin nggak ditangkap kali ya. Nah, istri Bang Maman minta bantuan saya.
kasus yang dialami suaminya akan segera disidang di pengadilan. Katanya gitu. Dia bertanya, ibu punya kawan pengacara atau enggak? Karena Bang Maman ditanyain dan dipersilakan menunjuk pengacara. Boleh bawa pengacara sendiri, tapi kalau nggak ada, akan disediakan pengacara dari negara. Begitu katanya. Saya berusaha mengingat-ingat, dulu saya memang punya kawan pengacara yang cukup terkenal di Aceh sana. Tapi itu udah lama kali, udah 20 tahun yang lalu. Entah dimanapun kawan itu sekarang. Begitupun saya berusaha mencari-cari dan akhirnya menemukan kontak kawan saya itu. Ya lumayanlah silaturahmi lagi kan gara-gara ini. Kawan saya itu udah di Jakarta sekarang, buka kantor pengacara. Hidupnya udah berkelimpahan, kaya, banyak kasus yang ditangani. Tapi syukurnya dia masih ingat sama saya. Dan dengan senang hati dia bilang dia akan bantu apa yang dia bisa. Sayangnya Mak, nah ini masalahnya di sini. Ketika dia tanya perkaranya nomor berapa, saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu perkaranya nomor berapa, gitu. Jadi dia nanya, berapa nomor perkaranya, gitu. Saya nggak bisa jawab. Saya baru tahu Mak, rupanya kalau ada orang berurusan dengan pengadilan, ada nomor perkaranya. Jadi kan Mak, kita harus tahu nomor perkara itu. Jangan taunya cuma cari perkara, ya kan? Ada nomor perkaranya, kita harus tahu. Gitu ya Mak, kalau ada anggota keluarga kita berurusan dengan pengadilan, cari informasi tentang berapa nomor perkaranya. Catat itu Mak. Enak kita minta bantuan pengacara, kalau nanti pengacaranya nanya. Kalau tahu nomor perkaranya, pengacara itu akan cari tahu perkembangan kasusnya berdasarkan nomor perkara itu. Catat ya Ma informasi ini. Singkat kata, akhirnya Bang Maman dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Bang Maman sendiri pasrah, ikhlas menjalaninya. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Setelah itu, setelah dengar kabar bahwa Bang Maman dipenjara selama 6 bulan, saya nggak pernah ketemu lagi kan sama Bang Maman. Sama istrinya pun nggak pernah ketemu, atau jarang lah ketemu. Karena masing-masing kami sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing. Hingga suatu hari, saya kedatangan tamu, laki-laki. Kata penjaga rumah saya, laki-laki itu orang pintar. Maksudnya Mak, orang pintar itu kayak dukun gitu loh Mak. Kaget saya kan Mak, kok ada pula dukun datang ke rumah saya? Mau apa? Gitu kan, bingung saya. Kaget saya, betul, saya kaget. Kok saya dicari-cari dukun kan gitu kan Mak. Ternyata betul, seorang laki-laki yang katanya orang pintar itu datang ke rumah saya dan tahu nggak Mak, mau ngapain? Minta temulawak. Iya Mak, laki-laki itu, tamu saya itu datang minta temulawak. Kalau bukan orang pintar, pikir saya nih, ngapain pula dia minta temulawak? Ya kan Mak? Kok minta rempah-rempah kan gitu kan Mak? Setelah mengucapkan salam, laki-laki itu menyalami tangan saya dengan sopan. Ibu apa kabar? Tanya dia mengawali percakapan. Saya jawab sekedarnya aja kan Mak. Saya kan masih belum tahu dia ini siapa, dukun dari mana ini, kan gitu Mak. Terus dia ngomong, saya dengar ibu rajin menanam rempah-rempahan. Ada banyak tanaman rempah di rumah ibu katanya. Laki-laki itu melanjutkan, karena pakai masker, saya nggak bisa mengenali dengan cepat. Kenal nggak orang ini gitu kan? Pakai masker dia, hitam pula maskernya, pakai topi lagi. Ayo Mak. Terus dia nanya, ibu punya temulawak? Katanya.
Gitu kan? Terus saya nanya, untuk apa temulawak? Saya tanya balik kan. Terus dia bilang, iya Bu, saya mau bikin obat lambung untuk mama. Mamaku sakit lambung dia Bu. Jadi aku butuh bikin teh rempah pakai temulawak. Katanya kayak gitu. Waduh. Tentu saja jiwa herbalis saya meronta-ronta. Ya kan Mak? Makin penasaran saya kan Mak. Hai, siapa sih anak ini? Siapa sih laki-laki ini? Gitu kan Mak? Lalu laki-laki itu tahu kebingungan saya. Tertawa-tawa dia Mak. Dia buka maskernya. Astaga Mak. Tahu nggak siapa dia? Bang Maman. Rupanya Bang Maman udah keluar dari penjara. Aduh, kurang asem Bang Maman ini kan. Lah kok kau jadi dukun pula, Man? Gitulah tanya saya penasaran. Sumpah, Mak, saya penasaran, nauzubillah. Man, cerita dulu kau, kok jadi dukun pula kau? Tanya saya kayak gitu kan. Ternyata, Mak, ada kisah menarik dari balik penjara. Ntar lah ya, Mak, saya ngelap air mata dulu. Kekeh saya soalnya, Mak. Bengek kali Bang Maman ini pun. Jadi, selama 6 bulan di penjara, Bang Maman itu rajin baca-baca buku di perpustakaan yang ada. Nah, Bang Maman ini fokus membaca buku tentang kesehatan. Rajin dia baca buku kesehatan. Pokoknya selama 6 bulan di penjara, dia baca buku siang malam, dia baca buku di perpustakaan. Dan dia fokus membaca buku-buku tentang kesehatan. Mulai dari pijat refleksi, pengobatan tradisional, hingga bagaimana membuat ramuan obat-obatan herbal. Luar biasa rupanya Bang Maman ini Kalau pijat refleksi udah sering Bu aku praktekkan di penjara, kata Bang Maman kemudian. Beberapa kawan satu sel pada sembuh. Kalau cuman batuk, pilek, sakit perut karena masuk angin, dipijit refleksi aja baik Bu. Kayak gitu kata Bang Maman dengan gembira. Nah, ini aku mau bikinkan obat lambung untuk Mama. Selain jahe dan kunyit, aku butuh temulawak. Nggak ada pula di rumah, nggak nanam istriku. Kata istriku, ibu punya banyak kalau temulawak karena ibu nanam. Jadi sambil ngabari Bu, aku udah pulang. Sambil ngabari ibu, sekalianlah aku minta temulawak ke sini. Kata Bang Maman sambil terkekeh-kekeh. Jadi Mak, suatu harian itu kami ceritalah tentang bagaimana menjaga kesehatan dengan pendekatan obat-obat tradisional, dengan obat-obat herbal. Oke Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.